Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gideon Amelius Nusa, Stambuk F521-20007, Prodi Sistem Informasi A. Pada kali ini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan. Latar belakang. Sebagai sebuah sistem, perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintegrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan, penyusunan, dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya fungsi-fungsi perpustakaan. Dalam perpustakaan, setiap harinya terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas membaca, meminjam buku, serta mengembalikan buku yang telah dipinjam. Pelayanan dari aktivitas-aktivitas tersebut dan pengolahan data perpustakaan yang dilakukan secara terkomputerisasi dalam sebuah sistem informasi perpustakaan tentunya mempermudah petugas perpustakaan dalam pengelolaan data perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian buku, serta mempermudah peminjaman buku. Pada perencanaan sistem informasi perpustakaan ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman berbasis web, yaitu PHP. Database yang digunakan dalam perancangan sistem informasi perpustakaan ini adalah MySQL. Kepopuleran MySQL antara lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya, sehingga mudah untuk digunakan. Kinerja query cepat dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-perusahaan skala menengah kecil. MySQL juga bersifat open source dan free. Anda tidak perlu membayar untuk menggunakannya pada berbagai platform. Kecuali pada Windows yang bersifat shareware. Perpustakaan umumnya digunakan oleh pengunjung sebagai tempat untuk mencari referensi dan memperoleh informasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak perpustakaan yang belum memiliki sistem informasi berbasis web secara online untuk pelayanan peminjaman buku. Selain itu, banyak perpustakaan yang masih mendata berbagai macam data seperti data anggota, data buku, data peminjaman buku, dan lain sebagainya secara manual. Pendataan semua data yang harus dikelola perpustakaan menjadi sangat lama dan kemungkinan kesalahan pendataan juga menjadi besar. Perkembangan teknologi informasi diharapkan memberikan dampak pengelolaan perpustakaan. Tujuan perpustakaan adalah menyediakan fasilitas dan sumber informasi serta menjadi pusat pembelajaran. Definisi lain menyatakan bahwa perpustakaan berfungsi mengenalkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti mahasiswa dan dosen sehingga diberlakukan proses pengenalan dan penerapan teknologi informasi melalui perpustakaan. Beberapa faktor yang mendasari penggunaan sistem informasi demi meningkatkan kinerja pelayanan diantaranya adalah 1. Kecepatan pengolahan data dalam skala besar. 2. Ketepatan dan konsistensi yang lebih baik. 3. Pencapaian informasi lebih cepat. 4. Mereduksi biaya. 5. Keamanan yang lebih baik. Perpustakaan harus dapat menyelenggarakan aktivitas pendidikan di dalam kegiatan operasionalnya. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah agar semua sarana dan fasilitas perpustakaan dapat termanfaatkan secara menyeluruh dan maksimal, sehingga anggaran yang dikeluarkan dalam penyediaan fasilitas tidak terbuang sia-sia. Sistem informasi perpustakaan ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu anggota perpustakaan dapat melihat koleksi buku dan stok buku pada perpustakaan dengan melakukan pencarian buku pada aplikasi perpustakaan ini, sehingga mempermudah anggota perpustakaan dalam memperoleh informasi mengenai buku yang terdapat di perpustakaan. Petugas perpustakaan juga tidak akan kesulitan dalam penghitungan denda karena dalam aplikasi ini terdapat perhitungan denda secara otomatis berdasarkan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku serta pembuatan laporan peminjaman buku. Aplikasi ini menggunakan database sehingga semua data akan tersimpan dengan rapi, terjamin keamanan dan keakuratan. Datanya dan proses pendataan buku dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Tujuan
Tujuan dari dibuatnya sistem informasi perpustakaan ini yaitu pertama, mempermudah petugas perpustakaan dalam pengolahan data berdasarkan perpustakaan seperti membuat laporan, rekapitulasi peminjaman, perhitungan denda dalam pengembalian buku, menambah dan mencari informasi data buku, menambah data anggota serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku sehingga mengefektifkan kinerja dari petugas perpustakaan serta menghemat pengeluaran anggaran biaya, waktu, dan pikiran. Kedua, mempermudah siswa, guru, dan karyawan atau anggota perpustakaan dalam mencari dan memperoleh informasi buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, menghasilkan laporan proses bisnis yang mencakup laporan peminjaman, laporan pengembalian, grafik anggota, pengembalian terlambat, laporan anggota pengembalian terlambat, laporan anggota paling aktif meminjam, grafik anggota aktif meminjam, grafik koleksi yang sering dipinjam, laporan sanksi, laporan koleksi, laporan anggota, laporan petugas, laporan usulan, dan laporan pemesanan koleksi pada periode tertentu. Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam melakukan pencatatan, sirkulasi maupun pembuatan laporan bisnis dan anggota maupun pengunjung perpustakaan dalam melakukan pencarian informasi koleksi pada katalog. Dapat menjadikan referensi dan mendorong pembaca untuk mengembangkan sistem informasi ini menjadi lebih baik. Memberikan pengalaman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan sehingga lebih cepat dan efisien. Dan terakhir, meningkatkan produktivitas pegawai sehingga lebih cepat dan efektif. Metode digunakan pada sistem informasi perpustakaan ini adalah waterfall. Pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal dengan istilah Software Development Life Cycle atau disingkat SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall ini bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap bisnis, desain, coding, testing, verification, and maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat melanjut ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain, seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. Karakteristik sistem. Suatu sistem punya karakteristik atau sifat-sifat tertentu antara lain. Komponen sistem, suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Batas sistem. Boundary merupakan daerah yang batasi di antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup hidup skup dalam sistem tersebut.
Rancangan data flow. Jenis DFD dari 3 macam berdasarkan tingkat levelnya, yaitu DFD level 0, 1, dan 2. DFD level 0 atau lebih sering disebut dengan diagram konteks salah satu bagian diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Kita langsung masuk ke DFD level 1 adalah diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFD level 0, di mana proses yang ada di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi masing-masing. Rancangan data flow. DFD level 2. Jenis level DFD yang terakhir adalah DFD level 2, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari DFD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Kita masuk ke diagram pertama, yaitu diagram konteks. Sistem perpustakaan menyediakan buku lalu memberikan kepada peminjam, lalu peminjam membawa buku yang dia ingin pinjam kepada karyawan perpustakaan untuk diinputkan data peminjamannya, lalu disimpankan ke dalam sistem perpustakaan. Demikianlah halnya untuk pengembalian. Karyawan akan menginput data pengembalian ke dalam sistem perpustakaan. Diagram level 1. Teman-teman bisa lihat dulu gambarnya, setelah ini saya akan menjelaskannya. Peminjam akan membawa buku kepada karyawan, lalu karyawan akan menginput data buku yang akan dipinjamkan, lalu akan diinputkan juga tanggal peminjaman dan pengembaliannya. Lalu proses berlanjut ke peminjaman, lalu menuju ke output untuk menyimpan laporan peminjaman pengembalian ke data penyimpanan. Ini adalah diagram level 2. Peminjam akan membawa buku ke karyawan untuk meminjam atau mengembalikan buku, lalu akan dimasukkan ke data penyimpanan. UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek atau definisi UML, yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Ini use case diagram saya, bisa teman-teman lihat dulu. Dari peminjam buku, lalu melakukan pencarian buku. Karyawannya bisa login juga. Setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Peminjam akan meminjam atau mengembalikan buku setelah melalui karyawan, tetapi sebelum itu karyawan akan login dulu ke dalam aplikasi. Setelah berhasil meminjam atau mengembalikan, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam data laporan. Teman-teman lihat di sini. Kita masuk ke kelas diagram, bisa teman-teman lihat. Kita ada peminjam di sini, isinya ada ID peminjam dengan tipe data integer, ada nama dengan tipe string. Berikutnya kita memiliki karyawan perpustakaan, isinya ada ID karyawan bertipe data integer. Berikutnya username bertipe string dan password bertipe string. Berikutnya ada pencarian data buku dengan ID buku tipe data integer, judul buku, tipe datanya string. Di sini ada data laporan yang berisi ID laporan bertipe data integer dan ID pengembalian berisi integer juga. Ada peminjaman buku, dia ada ID peminjaman bertipe integer, ID karyawan bertipe integer juga, ID peminjaman integer, tanggal peminjaman date, tanggal pengembalian seharusnya juga date. Kalau kita masuk ke pengembalian buku, ada ID pengembalian integer, ID peminjaman integer, tanggal pengembalian date, dan string. Di sini saya memiliki beberapa diagram, yaitu karyawan perpustakaan, peminjaman, pencarian buku, data laporan, peminjaman buku, dan pengembalian buku.
Proses dimulai pada peminjaman memilih buku yang akan dipinjam. Kemudian proses berlanjut ke diagram peminjaman buku. Lalu karyawan perpustakaan menuju ke proses peminjaman buku. Setelah dari peminjaman buku, maka karyawan akan mencari data buku yang akan dipinjam. Selanjutnya proses berlanjut ke pengembalian buku. Jika buku sudah dikembalikan, maka data-data tersebut akan tersimpan ke data laporan. Dan ini adalah dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah activity diagram. Pertama kita masuk ke aplikasi, pilihan aplikasi, lalu kita login, masukkan username. Kalau username-nya benar, maka dia akan menampilkan menu utama. Kalau salah, akan kembali ke tampilan aplikasi. Seperti itu. Untuk peminjam, dia memilih buku, melaporkan pada karyawan, kemudian akan menyimpan data peminjaman, lalu akan masuk ke pengembalian buku, menyimpan data pengembalian buku, dan menyimpan data ke data laporan. Proses dimulai dengan peminjaman memilih buku yang dia inginkan, lalu dia pergi kepada karyawan untuk melaporkan buku yang ingin dia pinjam. Lalu karyawan akan mencari data buku, lalu menyimpan ke data peminjaman, lalu masuk ke proses pengembalian buku, dan sistem akan memberi reaksi menyimpan data pengembalian buku ke dalam data laporan. Ini dia ada sekuensi diagram. Karyawan melakukan login dengan masukkan username password, kemudian ada validasi untuk mengecek username passwordnya. Jika dia benar, dia akan masuk ke menu utama. Berikutnya ini ada halaman peminjaman dengan tujuan untuk menginput data buku yang ingin dipinjam. Berikutnya ada halaman pengembalian, dan semua proses peminjaman dan pengembalian buku akan tersimpan ke data laporan. Karyawan akan masuk ke tampilan login untuk masukkan username dan password, lalu sistem akan mengecek username dan password. Jika username dan password valid, maka sistem akan mengarahkan karyawan ke halaman menu utama. Jika password salah, maka akan dikembalikan ke halaman login. Selanjutnya karyawan bisa menuju ke halaman peminjaman jika ada peminjaman yang ingin meminjam buku. Lalu karyawan akan menuju ke halaman pengembalian dan menginput data pengembalian buku. Karyawan juga bisa melihat data laporan dan hasil peminjaman pengembalian buku. Untuk peminjam, bisa teman-teman lihat di sini. Saya akan langsung jelaskan. Peminjam akan mencari buku yang dia inginkan, lalu akan menuju ke karyawan untuk mencari data buku yang ingin dia pinjam. Jika data buku sudah didapat, maka akan masuk ke proses peminjaman buku. Selanjutnya akan masuk ke proses pengembalian buku jika batas jatuh tempo peminjaman telah tiba. Kita masuk ke dalam tampilan aplikasi. Ini dia aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi perpustakaan. Kita sekarang berada di halaman utama. Teman-teman di sini ada beranda halaman ini yang sedang kita lihat bersama-sama. Kemudian ada halaman data peminjaman. Oke. Di halaman ini ada daftar peminjaman. Bisa kita lihat di sini ada nama peminjam, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, tanggal seharusnya kembali, tanggal dikembalikan, denda, status, dan opsi. Ya, kita bisa lihat di sini ada Muhammad Ridwan, buku yang dipinjam. Bisa teman-teman lihat, baca sendiri. Oke, kita coba melihat detailnya dulu. Kita lihat detailnya di sini. Ya, ini kita bisa detail di sini, ada nama peminjam juga di sini, judul buku, tanggal peminjaman. Ini dia, ada dendanya juga, dan terus statusnya. Statusnya itu buku ini sudah dikembalikan. Oke, kita kembali, kita lihat lagi ya, di sini ada pengembalian. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat buku yang dipinjam itu komik Naruto. Tanggal peminjamannya tanggal 17, tanggal kembalikan itu tanggal 20, dan si peminjam ini mengembalikan buku sesuai dengan tempo yang diberikan. Kita dapat mengubah statusnya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada halaman, kita kembali ke data peminjaman buku. Nah, di sini dia ada halaman untuk peminjaman buku. Oke,
Jadi kita bisa menginputkan nanti apa misalnya ingin untuk meminjam buku, kita bisa inputkan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, ini dia tampilan dari aplikasi saya. Oke. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.